warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang pagi ini, tapi bukan subuh. Berapa 2 hari ini saya tidak ngonten karena memang pas lagi ada event kejuaraan ya. Kemarin baru selesai tadi malam jam 12. Jadi saya makanya kemarin tidak sempat ngonten dan ngontennya cuma 1 menit saja karena tidak sempat mikir karena apa namanya ya ada event tadi dan udah selesai eventnya, tinggal nunggu event kedua nanti di Subang. Baik rekan sahabat, mungkin saya tidak membahas kasus tapi berhubungan dengan kasus Subang. Cuman ada fenomena menarik sekarang ini, fenomena yang saya lihat melankolis gitu ya, sebutnya melankolis. Kalau saya judul melankolis kasus Subang, melankolis kasus Subang. Ya, saya baru dengar tadi malam atau sebelumnya ya, bahwa ada penggalangan donasi untuk salah seorang saksi. Ya. Dan kenapa saya sekarang bikin konten ini? Karena ya masih berhubungan dengan Subang. Karena saksinya saksi Subang gitu. Dan saksi ini dekat dengan saya gitu. Ya kalau saya dekat, selama ini saya dekat, ya berangkat bareng gitu kan. Sering saya juga pernah tidur di rumahnya, dia juga pernah tidur di rumah saya. Masa saya tidak menanyakan gitu kan? Saya kan wajib hukumnya sebagai teman untuk menanyakan gitu kan. Saya nanyakan gitu, apa benar itu ada penggalangan donasi untuk membeli sebuah motor gitu. Uh, ini rentan dengan kasus Subang. Efeknya kan dari efek kasus Subang. Apa itu? Ada wawancara, ada persidangan, ada kesaksian, ada kuasa hukum, ada pendampingan hukum seperti itu. Ya, tiba-tiba kok sekarang ada informasi-informasi masalah penggalangan dana untuk seorang saksi yang dekat dengan saya. Saya coba menanyakan, tetapi beberapa kali ini tidak pernah ada jawaban. Karena nggak tahu karena HP-nya rusak atau karena memang tidak mau nerima HP dari saya. Barusan pagi menjawab. Saya pengen nanyakan, itu benar nggak seperti itu? Itu gimana ceritanya? Gitu. Ya, itu gimana ceritanya? Nah, saya sih sebagai teman hanya pengen tahu saja, gitu ya, tentang kebenarannya, kemudian bagaimana itu kejadiannya itu bagaimana, gitu. Apakah ada komunikasi sebelumnya apa tidak, gitu. Ya, apakah ada komunikasi dengan Pak Dedi apa tidak sebelumnya, apa yang dibicarakan dan lain sebagainya. Sekali lagi, karena saya teman dalam artian ya selama ini saya bersama gitu loh. Ada semacam kewajiban saya untuk menanyakan sesuatu. Masa saya diam aja, gitu kan? Setelah saya bertanya, kemudian ya saya cuma bertanya ulang sama Pak Dedi. Pak Dedi, apa memang iya demikian? Terus bagaimana sikap Pak Dedi terhadap itu? Gitu. Nah, saya hanya menanyakan saja. Gitu. Saya hanya menanyakan saja kepada Pak Dedi, bagaimana sikap Pak Dedi terhadap itu semua. Saya, ya sekali lagi, saya tidak punya hak untuk melarang dan tidak punya hak untuk mengiyahkan. Semuanya keputusan ada di Pak Dedi. Karena saya hanya sebagai teman, bukan sebagai keluarga dekat, tapi saya hanya sebagai teman, gitu. Bukan keluarga. Kalau saya sebagai keluarga, ya bisa saja saya memberikan intervensi ataupun apa ya masuk. Tapi saya mah hanya sebagai teman, hanya menanyakan saja. Apa benar seperti itu, gitu kan? Kemudian saya cuma bilang Pak Dedi sudah dipikirkan matang-matang apa enggak, gitu ya. Sebelum bertindak, saya cuma bilangnya, saya sebagai teman hanya ya ngasih sesuatu hal yang sifatnya apa ya,
saran lah seperti itu ya. Kalau hanya saran aja, hanya sharing lah. Pak Deddy sudah dipikirkan matang-matang. Sebelum mengambil keputusan, coba istikharah dulu. Apa namanya, untuk supaya dipikirkan matang-matang gitu. Dalam nanti pada saat Pak Deddy mengambil keputusan. Kan ini juga saya jadi pertanyaan, ini keinginan Pak Deddy atau keinginan orang yang di sana yang katanya menggalang donasi. Sehubungan Pak Deddy katanya kalau ke sana tidak pernah pakai motor dan tidak punya motor, selalu nebeng gitu. Itu niat baik. Kita apresiasi bahwa itu niat baik gitu. Niat baik membantu Pak Deddy gitu kan, seperti itu, karena Pak Deddy selama ini tidak kepen, tidak pakai motor gitu. Cuman ya itu, saya hanya memberikan saran saja. Coba pikirkan baik-baik Pak Deddy sebelum mengambil keputusan gitu. Jangan sampai nanti gara-gara sesuatu hal yang apa ya, saya bilang sama Pak Deddy, ya silakanlah pikirkan dulu lah sama Pak Deddy. Saya bilang begitu sama Pak Deddy. Silakan, saya tidak akan mengintervensi. Cuma silakan berpikir dulu Pak Deddy. Memang siapa yang tidak mau, ya siapa yang tidak mau, kan itu mah jelas urusannya dengan kehidupan gitu kan, dengan kehidupan, karena dia apalagi Pak Deddy kan selama ini ngojek gitu kan, dan itu akan membantu Pak Deddy gitu. Silakan, saya tidak akan memberikan intervensi kepada Pak Deddy. Saya hanya sebagai teman menanyakan saja apa benar demikian. Saya hanya bilang silakan pikir-pikir lagi Pak Deddy sebelum mengambil tindakan. Saya bilang gitu. Gimana baik buruknya dan sebagainya, Pak Deddy yang menentukan. Saya bilang gitu. Saya sebagai teman cuma bilang begitu aja Pak Deddy. Ya itu seputar masalah ini, masih kasus Subang. Tetapi ya inilah melankolisnya kasus Subang. Ya, tiba-tiba ada yang demikian. Di sela-sela waktu yang katanya dapat informasi bahwa Pak Deddy demikian, kemudian demikian. Ya seperti itulah kasus Subang ya. Pagi ini memang tidak mengulas kasus, ya. Tetapi ya ini kan berkaitan juga dengan kasus sebenarnya. Karena kalau saya sebagai yang mengamati gitu ya, yang sebagai mengamati kan ini sebagai apa ya? Ada sesuatu hal yang sesuatu hal yang melankolis. Kalau saya katakan melankolis gitu ya. Baik, demikian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.